Oke, selanjutnya aku akan coba buat gambar perspektif 2 titik hilang dengan objek yang lebih kompleks. Jadi di sini aku nggak akan buat bangunan eksterior, tapi akan buat beberapa objek yang menurut aku penting buat membuat bikin bangunan. Jadi ada di sini ada beberapa simulasi, beberapa pilihan simulasi dari beberapa jenis objek. Di sini yang di sebelah kiri ini ada nomor 1, itu nomor 1 sebelah kiri ini adalah denahnya, sedangkan ini tampaknya. Begitu juga nomor 2, ini denahnya tampaknya. Nomor 3 ini denah, ini tampak. Dan nomor 4 ini denah, ini tampak. Jadi bedanya apa? Nomor 1 ini dia denahnya dia punya lubang, punya cekungan dari luar kotak seperti ini dari depan. Kemudian dia punya atap segitiga, lebih tepatnya atapnya bentuknya adalah limas ya, seperti ini, limas segi 4. Kemudian nomor 2 ini bagaimana kalau bendanya bentuknya tabung. Sedangkan nomor 3 bagaimana jika sudut bidang pada bagian depannya itu tidak lurus, melainkan dia punya kemiringan ke dalam di pada bagian tengah misalnya. Kemudian di nomor 4 bagaimana jika bidang denahnya itu adalah gabungan antara bidang persegi dengan setengah lingkaran. Ya, atau mungkin setengah lingkaran atau mungkin sebagian dari lingkaran. Kemudian tampaknya dia tetap seperti ini, kotak biasa. Kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari tengah misalnya ya. Kita mulai di sini tengah misalnya. Garis pertama batasannya mungkin segini aja, jangan terlalu tinggi. Mungkin kita bisa kurangi dikit segini aja supaya nggak menabrak sisi atas. Nah, kita sudah buat garis vertikal dan garis yang menuju ke 2 titik hilang. Di sini A, di sini B. Nah, kita sudah buat bagian, kita anggap aja bagian sini. Ini bagian X. Kita di sini buat garis X. Kemudian kita buat bidang di sebelah kiri dan depan. Pertama kita harus tentukan dulu lebarnya berapa. Kita berikan lebarnya segini aja. Kita buat ketinggian. Kita hubungkan sekarang ke titik hilang. Nah, pada gambar ini kita sudah lihat bahwa objek utamanya udah kelihatan. Kita sekarang tinggal buat sisi belakangnya. Nah, kurang lebih di sini. Nah, sekarang kita pertama buat bagian pintu atau kedalaman dari bidang sebelah kanan. Kalau kita lihat X kan di sebelah kiri di sini, maka pintunya ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Karena X-nya ada di sini, kita buat. Nah, kita pengen menempatkan pintu ini tepat di tengah. Caranya gimana? Pertama kita harus tentukan dulu di tengahnya bagaimana. Nah, untuk menentukan di tengah jangan pakai penggaris diukur seperti ini. Misalnya ini 5,5 cm, berarti di sini 2,75. Nah, itu cara yang salah, karena kalau kita lihat hanya garis vertikal yang tetap.
sedangkan garis yang menuju B dan menuju A itu sudah mengalami distorsi termasuk ukurannya. Jadi ukuran 1 cm di sini sudah beda dengan 1 cm selanjutnya. Begitu juga dengan 10 cm di sini. 10 cm di sini dengan 10 cm selanjutnya itu sudah berbeda di kenyataan karena 10 cm-nya sudah mengalami distorsi. Jadi mengalami pengurangan setiap sekian senti di gambar ini. Nah, cara untuk menekan titik tengahnya bagaimana? Simpel, karena ini sudah kita buat kotak dengan ukuran yang tepat, dengan cara yang tepat kita buat silang. Cara yang pertama kita bisa buat silang seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat perpotongan dari persilangan dua sudut dari bidang kanan ini di sini. Nah, karena garis vertikal itu tetap, kita bisa buat garis vertikal seperti ini, mungkin garis imajiner saja. Nah, kita sudah dapat di tengahnya, kurang lebih di sini. Atau cara kedua, kita buat aja salah satu sisi miring dari bidang di sini, misalnya ini saja atau ini saja. Nah, setelah itu kita ukur ketinggian dari bidang vertikal. Misalnya ini mungkin 9,6, berarti di sini 4,8 cm. Anggap saja di sini. Nah, 4,8 cm kita bisa ukur dengan ini penggaris, karena bidangnya di kanan, kita hubungkan ke titik hilang bagian kanan. Nah, dia akan ketemu di sini juga. Kenapa itu bisa? Karena untuk vertikal di sini tetap tidak mengalami distorsi. Beda ceritanya kalau ini adalah perspektif 3 titik hilang, di mana semua garis mengalami distorsi. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara mengukur. Kita hanya bisa melakukan dengan cara membuat persilangan di sini. Nah, kita sudah dapat titik tengah. Kita ingin membuat pintu karena pintu bentuknya seperti ini kurang lebih. Kalau tampaknya dari sini, maka kita perlu titik ujungnya. Karena kita sudah memberikan titik tengahnya, kita perlu membuat ujungnya. Kita buat mudah dengan membuat ujungnya misalnya juga di tengah di sini. Kita kan tadi sudah membuktikan kalau dua garis di sini tidak sama. Jadi kita coba buktikan. Di sini panjangnya 3,2. Di sini panjangnya 2,2. Jadi sudah beda 1 cm. Tapi secara kenyataan, secara realita panjangnya sama, tapi secara gambar dia mengalami distorsi. Nah, kita membuat cara yang sama untuk menentukan titik tengah di sini dan di sini. Kita buat titik persilangan. Garisnya tipis saja supaya mudah dihapus. Kita dapat di sini. Kita tinggal buat, anggap saja ini kita buat ketinggiannya 6 cm di sini. Menuju titik hilang. Nah, ini kita tentukan titik garis yang di sebelah kanan. Nah, kita sudah dapat di sini. Nah, selanjutnya karena di sini ada kedalaman, maka kita buat kedalamannya. Kita tinggal hubungkan garis di sini, garis perpotongan antara bidang, ada garis vertikal dengan garis yang menuju horizontal B dengan titik hilang di sebelah A. Jadi ini kan adalah garis perpotongan dari vertikal dan garis horizontal yang menuju B, kemudian kita hubungkan ke titik A seperti ini. Kita dapat kedalamannya 1. Kita buat juga pada bagian atas. Kita dapat kedalaman, kemudian kita tinggal berikan batasan seperti ini misalnya. Kemudian kita buat lagi batasan sisi belakangnya. Anggap saja seperti ini. Nah, kita ingin buat membayangkan pada bagian dalamnya seperti apa. Jadi kita buat sisi yang satunya tipis saja. Nah, tadi kita sudah membuat garis yang ini, garis vertikal di sini, dan kita hubungkan sisi belakang
dari sini, sehingga kita sudah dapat perpotongan dengan garis yang kita buat di sini. Nah, ini ada garis potongan, garis batas dari sisi sebelah sini ya, sebelah pintu ini. Kita buat garis vertikalnya. Nah, mungkin supaya lebih gampang kita tebalkan dengan tinta. Garis yang tampak. Kita hapus saja mungkin beberapa bagian. Dan sekarang kita buat titik pada bagian belakang objek besar. Nah, kita sudah melihat, jadi dia punya kedalaman di sini. Sekarang kita akan buat atapnya. Nah, kita tadi udah belajar cara menentukan titik tengah di sini. Nah, untuk atapnya, karena atapnya bentuknya limas, maka kita harus tentukan ujung dari limas itu. Maka kita buat titik tengahnya. Caranya kita buat persilangan lagi pada bidang atas. Kita dapat di sini. Kita tentukan tingginya. Mungkin segini. Ini saja. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan saja ke ujung-ujung dari bidang ini. Nah, kita sudah dapat bentuk atap yang tepat. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk menentukan titik tengah, kita buat persilangan. Dan untuk menentukan kedalaman, kita harus tetap mengikuti garis yang menuju titik lenyap A dan titik lenyap B. Saja kita coba untuk membuat simulasi objek nomor 2, yaitu bentuknya tabung. Kita buat di sebelahnya aja. Jadi untuk tabung, kita karena di sini bentuknya garis semua, tidak bisa lengkung, maka kita nanti akan menggunakan manual tangan.
Tapi kita harus tentukan dulu apa garis bantu yang bisa kita buat. Nah, kita lihat kan lingkaran itu seperti ini. Jadi kalau kita buat batasannya kotak seperti ini, dia punya perpotongan pada tengah. Jadi kita nanti akan buat bidang dasarnya sekotak dulu seperti ini, dan kita akan tentukan titik tengahnya masing-masing. Kita buat di sebelah kiri misalnya ya. Buat ketinggiannya. Nah, ini untuk kedalaman sebelah sini dan sini kita harus kira-kira seperti apa. Karena dia cenderung ke kiri, maka sebisa mungkin panjang yang sebelah kiri di sini harus lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini 2,8, di sebelah kanan ini panjangnya 4,5 cm. Jadi kita harus buat lebih kecil supaya lebih proporsional. Sekarang kita tentukan titik tengahnya. Caranya sama, buat ketinggiannya dulu. Kurang lebih seperti ini bentuk kubus, bentuk balok dari bentuk dasar lingkaran ini. Kita tentukan titik tengahnya. Kita buat silang. Kita buat garis vertikal di sini untuk sisi, karena sisinya berlawanan dengan bidang ini, maka kita bisa buat sisi belakangnya dengan garis perspektif menuju titik A. Nah, di tengah. Itu juga dengan yang sebelah kiri. Di sini. Nah, kita sudah dapat tengahnya. Jadi bagian ini. Dan kita hubungkan saja secara manual. Ingat, kita harus membuatnya mengikuti ini. Jadi kalau kita lihat lingkaran itu, ketika didekatkan dengan persegi, ya kita perbesar ke sini. Dia tidak seperti ini. Dia tidak nempel di ujungnya seperti ini. Dia bukan juga seperti ini ya. Tapi dia lebih seperti ini. Jadi tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang, tapi dia tepat. Tidak ada yang terlalu banyak menempel ke sisi, tapi tidak terlalu sedikit. Sini lebih cukup. Jadi kita harus buatnya, karena dia mengalami distorsi, maka kita buatnya lebih seolah-olah mengalami kemiringan. Itu juga dengan sisi ini. Nah, sini juga. Itu pun yang di sini. Kita tinggal buat sisi atasnya. Kita tinggal hubungkan saja. Jadi karena di sini melengkung, maka titik terluarnya sudah pasti bukan yang di tengah, tapi dia lebih ke dalam lagi.
begitupun yang di kanan. Kita sudah dapat bentuk tabung di sini. Selanjutnya kita coba buat bentuk yang seperti ini. Jadi dia kubus tapi pada titik tengahnya mengalami subtraksi. Jadi dia ada pengurangan dengan bidang yang tidak sesuai dengan titik hilang. Pertama kita buat kubusnya dulu. Nah, kita lihat di sini dia punya subtraksi. Kita bilang mungkin di sini adalah titik Y. Kita karena di sini yang agak lebar, agak luas, jadi kita buat aja di sini titik Y-nya supaya gampang terlihat. Karena dia punya kedalaman, pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Coba silang. Kita tentukan kedalamannya lebih seperti ini. Jangan di sini supaya nggak tabrakan dengan salah satu garis. Kita buat di sini aja. Garis vertikal kita hubungkan lagi. Sini adalah perpotongan. Nah, di sini kita tinggal hubungkan ke salah dua ujung dari setiap bidang. Nah, seperti ini. Kita tebalkan supaya lebih jelas. Kita lihat di sini. Jadi dia, kalau kita lihat dari atas, dia seperti ini. Jadi dia punya sisi yang menuju ke dalam. Sedangkan untuk yang selanjutnya nomor 4, bidang depannya mengalami tambahan. Kita buat dulu kotaknya. Karena dia memiliki sisi bawah yang melengkung, kita tambahkan, kita tentukan dulu titik tengahnya, membuat silang vertikal,
kita dapat di tengah. Kita tambah mungkin untuk lingkarannya kurang lebih segini panjangnya. Kita buat garis bantu lagi, nah, kemudian lengkungan. Kemudian sisi terluarnya bukan pada tengah, tapi kita lihat tentukan secara kasat mata dia ada di sini. Kita buat vertikalnya. Nah, selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan antara titik hilang B dengan garis yang berpotongan tadi vertikal dengan garis lengkung. Nah, di sini kita buat aja vertikalnya di sini. Kita hubungkan. Nah, dia di sini. Karena untuk menuju sini kan kita perlu garis yang seperti ini ke sini. Jadi kita buat garis bantu ini. Kemudian kita buat ujung lingkaran di sini. Ini vertikalnya. Kita hubungkan dengan titik pada bagian tengah. Ini tengah, pertemuannya di sini. Jadi kita buatnya seperti ini. Harus melewati titik yang tadi kita buat. Dan tidak boleh melebihi titik itu, karena itu titik yang terluar. Kurang lebih seperti itu. Kita tebalkan. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi untuk membuat tambahan lingkaran kita harus buat dulu di tengahnya, kemudian kita tarik garis keluar untuk menentukan lebar dari juring lingkaran ini, kemudian kita buat lingkarannya dan kita buat ketinggian dan kita tentukan lingkaran lain. Atau bisa juga kita buat lingkaran atas dan bawahnya masing-masing, kita tinggal hubungkan. Kurang lebih seperti ini. Sekian cara atau tutorial menggambar perspektif dari titik hilang. Tadi kita membuat simulasi apabila objeknya ada di bawah, ada di atas, dan sebagainya. Dan sekarang kita membuat bentuk-bentuk dengan berbagai macam model. Mungkin kedepannya kalian bisa mencoba menerapkan yang ada di sini untuk menggambar bangunan yang kalian inginkan. Ditunggu video selanjutnya, semoga bisa membantu. Terima kasih.